Selamat datang di Udah Boleh Buka Mata. Seperti biasa pada podcast kali ini dalam kurang lebih 5 menit ke depan kita akan membahas 5 saham yang menurut kami paling hot dalam perdagangan hari ini. Dan kita akan membahasnya dalam kondisi udah boleh buka mata, di mana setelah market tutup, investor retail matanya boleh dibuka dan bisa membaca, menganalisa pergerakan bandar dari kelima saham tersebut pada perdagangan hari ini. Dan dari 2 podcast sebelumnya kita melihat ada beberapa saham yang diakumulasi, dijelaskan dalam podcast tersebut. Puji Tuhan harga sahamnya sudah digoreng dan beberapa yang didistribusi pun harga sahamnya sudah mulai jatuh dan retail sudah melakukan pembelian. Tapi sekedar menjelaskan pada UBBM ini rulesnya saham yang sudah masuk dalam UBBM sebelumnya paling tidak akan dibahas lagi dalam waktu 2 minggu setelah pembahasan terakhir di UBBM. Jadi kita nggak akan mungkin ngebahas saham BBNI terus-terusan gitu, nggak mungkin. Tujuannya buat apa? Supaya tidak mengganggu pergerakan bandar di saham tersebut, tidak membuat retail pada umumnya memahami apa yang dilakukan bandar di saham tersebut, dan supaya tidak mengganggu rantai makanan di bursa, supaya bisa big player bisa terus makan small player di bursa kita. Seperti itu. Oke, itu aja rulesnya. Langsung kita ke saham yang sedang hot saat ini. BBNI hari ini harganya naik 3 kali, nilai transaksi naik 1,7 kali pada perdagangan hari ini. Hari ini BBNI nilai transaksinya paling besar sepanjang perdagangan, mengalahkan semua saham lainnya di bursa kita. Dan hari ini asing melakukan pembelian sebesar 407 miliar. Saham ini saham yang dibandari asing, jadi kita menganalisanya menggunakan sistem foreign flow. Anda lihat di sini sejak awal Agustus terjadi akumulasi, tapi dalam beberapa minggu terakhir bandarnya cenderung diam-diam aja, nggak ada akumulasi dari asing, lokal-lokal tidak jualan ke asing. Baru hari ini ada inflow sangat besar, di report ini inflow terbesar 6 bulan terakhir di BBNI, dan ada sebesar 407 miliar. Jadi artinya apa? Secara bandar merugi pun sama, artinya saham BBNI ini pergerakan bandarnya baru dimulai. Hari ini juga keluar berita jelang stock split saham BBNI pepet rekor baru. Jadi sebelumnya nggak ada akumulasi kecuali di bulan Agustus yang belum didistribusi juga barangnya oleh bandar, cuma diakumulasi sedikit, dan sekarang ada lanjutan akumulasi besar. Doa saya sih harga saham ini bisa terus naik di kemudian hari, walaupun jujur saya belum punya dan masih watchlist dalam watchlist untuk perdagangan besok. So far untuk inflow 407 miliar dan kenaikan 3% itu masih cukup wajar untuk kita ikuti pergerakan asingnya. Lanjut. Kedua adalah AMMN, saham paling fenomenal beberapa bulan terakhir. Harganya kembali naik 4,6%. Hari ini nilai transaksi turun hanya setengah dari perdagangan sebelumnya, dan saham ini masih dibandari oleh bandar IPO-nya. Ini saham AMMN kita lihat luar biasa sejak IPO di 1.600-an terus digoreng dan sekarang harganya udah 4.800-an. Kayak gitu, luar biasa sahamnya, bahkan 15 hari terakhir dari sini harga sahamnya naik berturut-turut. Ini luar biasa karena setiap hari bandar bebas memutuskan, ditanya hari ini harga sahamnya mau naik atau turun, bandar AMMN ini dalam 15 hari terakhir selalu menjawab mau naik, sehingga harga sahamnya terus bergerak naik. Kenaikan ini sungguh luar biasa. Sekarang market cap AMMN sudah 357 triliun. Ini sudah jauh mengalahkan Astra International, perusahaan yang market cap-nya 266 triliun, dan sebentar lagi kemungkinan akan menyusul market cap-nya Telkom 369 triliun. Jadi di sini dilihat untuk membuat perusahaan raksasa nggak butuh buat perusahaan besar-besar, bisnis di mana-mana, cukup harga sahamnya aja yang terus dinaikkan seperti ini. Equity AMMN jauh dibanding Telkom yang 146, aset Astra yang equity-nya 242 triliun, ini sama-sama equity, harusnya equity AMMN hanya 56 triliun, setengahnya pun nggak sampai dari perusahaan ini, tapi net profitnya cuma 17,2 triliun, kalah jauh juga dibanding Telkom dan Astra, tapi market cap-nya doa kita besok sudah menyusul 2 perusahaan-perusahaan sungguhan ini. Ini salah satu kehebatan AMMN. AMMN sudah kami bahas sejak 3-4 minggu yang lalu, bulan lalu, dalam podcast kami
tentang IPO Party dan yang bisa dilihat podcast Bicara Bandar. Di situ kami menjelaskan bahwa pada periode ini pun Bandar masih terus melakukan akumulasi. Silakan ditonton kembali. Kami mengatakan AMMN adalah bandar IPO paling baik di Indonesia 1 bulan yang lalu dan terbukti kebaikannya terlihat masih terus berlangsung. Waktu itu kita bahas masih di akhir bulan Juli. Seperti itu. Kalau kita lihat so far dari IPO sampai hari ini, jadi ini memang bandar IPO, kita lihat institusi masih jadi paling banyak memborong, underwriter dan broker repo yang memborong saham ini. Sahamnya tidak diborong retail. Retail justru jadi net seller sejak IPO karena memang penjahatannya besar, jadi retail punya sejak IPO dia jual ke bandar, nggak heran harga sahamnya terbang karena dibeli institusi, dijual sebagian oleh retail, sebagian oleh institusi lain atau teman-teman mereka juga. Dari kalau kita lihat di bulan Agustus, dari 1 Agustus sampai 1 September yang borong masih AK, ZP, BK, BQ, broker-broker yang biasa dipakai bandar, tentunya yang jualan. Tapi menarik, XL, XC dan PD yang biasanya jadi pahlawan bursa ikut cuan sepertinya di sini, jadi top buyer di tengah kenaikan luar biasa saham aman. Jadi sejak Agustus akumulasi mayoritas dilakukan oleh broker institusi, tapi investor retail banyak mendapatkan keuntungan di saham ini. Kalau kita lihat minggu yang lalu akumulasi masih berlanjut, broker-broker asing, broker-broker institusi, ZP, AKBK masih melakukan pembelian di saham ini. Nah gitu. Jadi masih no problem sampai hari Jumat kemarin. Kita lihat hari Senin ini, pada perdagangan hari ini CC underwriternya jualan lumayan, dia berhasil jualan 86,4 triliun 175 ribu lot dan memang ada broker-broker MG, AG, ZP, tapi saya mulai khawatir dengan banyaknya broker PD, XL, XC, YP, broker-broker retail yang biasanya berkorban malah ikut beli, ikut cuan di saham ini. Retail terlihat semakin semangat melakukan pembelian di level tertingginya sepanjang sejarah. Saya pribadi akan mulai berpikir akan pelan-pelan antri jual, pelan-pelan mulai antri jualan di saham ini karena mulai takut. Karena investor retail semakin euforia, biasa kalau retail euforia, disitulah retail akan dikarungin. Jadi itu aja. Oke, cepat aja, udah lebih dari 5 menit. ITMG nilai transaksi 6%. Naik 6%, transaksi 2,6 kali, bandar lokal dan asing. Ini menarik karena kemarin hari Jumat malam keluar berita bahwa perusahaan akan membagikan 2660 per lembar saham, 2660 dan pagi ini kembali media-media melaporkan supaya investor retail tertarik dan melihat saham ITMG dan hari ini saham ITMG naik 6,1%. Harganya langsung loncat, pagi ini langsung gap up dan harganya naik dan sempat turun lagi hari ini. Seperti itu. Kalau kita lihat secara bandarmologi, tidak ada akumulasi sebelum pengumuman dividen dan akumulasi besar baru ada hari Jumat sedikit akumulasi sebenarnya baru di hari Jumat, tapi sepanjang seminggu dari seminggu ini 5 hari ini tidak ada akumulasi. Jadi bandar harusnya tahu akan memberikan dividen 2660, tapi dia bukannya belanja, bukannya naikin harga, malah diam-diam aja. Baru hari ini harganya loncat setelah pengumuman. Jadi mungkin bandar belum tahu ada dividen yang enggak aneh, masa bandar kayak retail, atau bandar walaupun udah tahu memilih tidak akumulasi. Hari ini harga meskipun harganya naik, yang beli memang BK, bantu-bantu ngangkat, broker yang biasa dipakai bandar, tapi dilanjutkan oleh CC, XL, PD, XC, broker-broker yang justru biasanya jadi pahlawan bursa, ikut membantu kenaikan ITMG hari ini. Saya pribadi melihat tidak ada akumulasi sebelumnya dan markup hari ini semakin nggak, malah so far belum berani dulu mengincar saham ini walaupun ada dividen yang besar. Terakhir, selanjutnya adalah saham S bintang, harganya hari ini naik, nilai transaksinya 1,6 kali, bandarnya lokal. Kenapa? Biar nggak marah orang-orang yang mungkin sudah membeli, yang paham bandarmologi sudah mengakumulasi, supaya nggak ganggu bandarnya, kita tutupin. Cuman S bintang. Harga sahamnya sampai minggu lalu ini kita lihat tanpa disadari, tanpa banyak dimension retail terus naik, terus digoreng dari 500-an sampai 1.300, walaupun ini saya nggak dengar ada public figure, value investor atau influencer merekomendasikan saham ini. Dan di akhir 2 hari terakhir, hari Kamis dan Jumat, harganya cenderung jatuh, bergerak turun. Ini kejadiannya. Tapi ketika harganya jatuh ini, kalau Anda lihat,
broker-broker yang membeli, broker-broker yang dalam tanda kutip nyangkut itu ada TP, AKP, SIN, BRBQ dan lain-lain yang notabene bukan broker yang biasa digunakan oleh retail. Malah retail malah melakukan penjualan di broker ini. Kamis Jumat harganya turun dan bandarnya lanjut akumulasi. Kalau kita lihat hari ini, Anda bisa lihat sendiri pergerakan bandarnya hari ini. Hari ini harganya naik, pergerakannya seperti ini untuk saham S bintang ini. Jadi ini salah satu saham yang menarik mungkin bagi Anda yang nggak takut trading saham kayak gini, nilai transaksinya oke, akumulasinya oke. Terakhir, saham ini dari waktu ke waktu saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk di kolom komentar di UBBM ini, dan kali ini saya akan membahas saham ini. Bang, saham DOH bakal lama nggak tidurnya? Dilihat saham DOH harganya sempat naik, digoreng pada hari IPO-nya, terus pelan-pelan turun, sekarang sudah gocap. Kayak gitu. Kalau saya lihat di sini dari pergerakan sejak IPO sampai hari ini, AN jualan lumayan, sudah bisa jualan DOH 7,4 juta lot, sebanyak dapat 50,6 miliar, MG dapat 4,1 miliar, dan retail banyak melakukan pembelian. Kalau diperhatikan, kalau dilihat risetnya, nilai kepemilikan retail per akhir Agustus kemarin udah 46,7%, jadi sudah besar. Jadi apakah saham ini akan bangkit atau lama tidurnya, saya nggak tahu, jujur, karena bandar mah bebas dan saya bukan bandar. Cuma kalau saya jadi bandar ini sih, saya nggak ada minat untuk menggoreng. Kalau udah bisa jualan 46,7% ke retail, saya sih akan biarin delisting aja, dan uang yang didapat dari jualan DOH bisa dipakai buat modal meng-IPO-kan saham yang baru. Itu kalau saya. Coba saya mungkin kurang berkemanusiaan, bisa yang jangkut sama-sama doa supaya bandar DOH lebih berkemanusiaan dan akan digoreng lagi. Seperti itu. Lanjut, Q&A yang lain sedikit aja, cepat. Dukung Mas Arga podcast seperti ini tiap hari, saya dukung 1000%. Podcast ini tidak akan dibuat setiap hari, mungkin seminggu 2 kali, mungkin seminggu 3 kali, tergantung kesibukan dan kondisi market. Lanjut. Dari dulu udah follow CTS, baru kali ini rasanya berani, mungkin UBBM-nya lebih tepat udah berani buka mulut. Saya pribadi merasa video begini postingan tanpa banyak disensor lebih mendidik. Ya puji Tuhan kalau lebih mendidik, tapi ya memang ada kepentingan, ada baiknya juga saham disensor, seperti hari ini ada saham yang disensor, supaya tidak mengganggu juga mereka yang sudah belajar, riset, membaca pergerakan bandar, karena pada dasarnya harusnya retail itu lebih fokus berkorban, bukan ngikutin bandar atau nyari profit, seperti itu. Terakhir, awas akunnya hilang lagi Pak, ya doakan aja. 2 tahun lalu kami cukup frontal membahas pergerakan bandar, ujungnya website kami diblok, Instagram kami dihapus, dan lain-lain. Doakan aja supaya YouTube ini pun tidak dihapus oleh bandar karena ada podcast UBBM ini. Cuma saya akan berhati-hati, mohon doanya juga. Oke, segitu aja. Mohon maaf kali ini agak panjang karena ada beberapa penjelasan. Ke depan akan lebih pendek lagi. See you next time.